Di ujung terminal yang kumuh dan dipenuhi bau campuran solar, keringat, dan asap gorengan, berdirilah seorang pria parubaya bernama Marna. Tubuhnya tegap meski usia mulai menua, wajahnya keras seperti batu yang terhempas angin bertahun-tahun, namun sorot matanya selalu terlihat letih. Ia mengenakan jaket ojol yang warnanya sudah memudar, helm digantungkan di pegangan motor tua yang setia menemaninya. Setiap pagi Marna berdiri di tempat yang sama, seolah menjaga batas antara hiruk-pikuk terminal dan kedamaian kecil yang ia bangun dalam diam. Terminal itu sendiri bukan sekadar tempat singgah. Ia adalah arena konflik tak berkesudahan, suara teriakan calo, pedagang yang bersaing harga, sopir yang berebut penumpang, dan para preman yang berkeliaran seperti bayangan gelap. Di tengah kekacauan itu, Marna selalu tampak berbeda. Diam, observatif, tetapi tak ada satupun yang berani mendekatinya terlalu jauh, seolah ada aura tebal yang menghalangi orang untuk bercanda berlebihan atau meremehkan keberadaannya. Banyak yang tidak tahu, kecuali segelintir orang tua yang ingat masa kelam terminal 2 dekade lalu, bahwa Marna bukan sembarang tukang ojol. Di masa mudanya, ia adalah legenda yang namanya membuat banyak preman memilih kabur sebelum bertarung. Dulu ia dikenal sebagai Macan Terminal Timur, julukan yang lahir dari pertarungan-pertarungan brutal yang ia menangkan tanpa ampun. Tapi semua itu sudah lama ia tinggalkan, terkubur di bawah tekad untuk berubah menjadi manusia baru, manusia yang tak lagi hidup dari kekerasan. Meski begitu, ada saat-saat ketika mata Marna memantulkan kenangan lama yang tak bisa sepenuhnya ia hapus. Sesekali ia memandang jauh ke arah pintu masuk terminal, tempat di mana ia dulu sering berdiri sebagai raja tanpa mahkota. Keriput di wajahnya seolah menyimpan bekas luka batin yang tidak pernah sembuh, luka dari masa ketika ia kehilangan banyak hal akibat dunia preman yang ia geluti. Kini, ia hanya ingin hidup tenang, menjalankan pekerjaannya, dan menghindari konflik apapun. Setiap orang yang lewat di dekat Marna merasakan seolah mereka sedang melewati gunung berapi yang tertidur. Tenang di permukaan, tetapi menyimpan letusan besar jika diganggu. Para ojol lain kadang bertanya-tanya mengapa pria setegar itu memilih hidup sederhana, sementara beberapa pedagang hanya bisa menduga bahwa Marna memiliki masa lalu yang suram. Meski demikian, tak ada yang benar-benar berani bertanya, karena tatapan Marna bisa membuat kata-kata tercekat di tenggorokan. Pagi itu, udara terasa lebih berat daripada biasanya. Angin membawa aroma ketegangan yang sulit dijelaskan. Marna merasakan perubahan kecil itu, seperti naluri lamanya yang mulai terbangun dari tidur panjang. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap perlahan, mengamati keramaian yang tampak seperti panggung besar yang menunggu kejadian penting terjadi. Perasaannya mengatakan bahwa hari itu tidak akan berjalan biasa-biasa saja. Ia turun dari motornya, melihat para pedagang sedang menata dagangan dengan tergesa, seolah ingin segera menyelesaikan sesuatu sebelum gangguan datang. Di kejauhan, beberapa ojol tampak saling memberi kode, memandang ke satu arah yang sama. Marna mengikuti arah pandangan mereka, namun yang ia lihat hanya kerumunan samar. Namun, nalurinya berkata lain, ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tidak membawa kedamaian. Dan di tengah hiruk-pikuk terminal yang tak pernah tidur itu, Marna berdiri dengan dada yang perlahan mengencang. Senja belum tiba, tapi bayangan gelap mulai terasa hadir. Sesuatu di dalam dirinya berbisik lembut, bahwa masa tenangnya mungkin akan segera berakhir. Dan apapun yang mendekat itu, ia tahu, takdirnya sebentar lagi akan mengetuk pintu. Keramaian terminal pagi itu berubah menjadi hiruk-pikuk yang tak wajar. Suara pedagang, menawarkan dagangan terdengar lebih gugup, para sopir angkot saling berteriak lebih kasar dari biasanya, dan para ojol tampak gelisah menunggu order sambil terus melirik ke arah gang sempit di sisi terminal. Marna memperhatikan semua itu dengan tajam, meski wajahnya tetap dingin. Ia merasakan ada sesuatu yang salah, sesuatu yang telah meresahkan setiap sudut terminal sejak beberapa bulan terakhir. Akhir-akhir ini, terminal dikuasai sekelompok preman muda yang brutal, lebih kejam dari generasi lama yang pernah Marna hadapi. Mereka tidak hanya meminta uang keamanan, mereka mengacak-acak dagangan pedagang kecil, memukul ojol yang menolak bayar, bahkan memeras para sopir hingga setoran harian mereka hampir tak bersisa. Tidak ada yang berani melawan. Tidak ada yang berani berteriak. Ketakutan telah menjadi bahasa sehari-hari. Marna mendengar bisikan-bisikan dari para pedagang ketika ia melewati kios gorengan. Mereka datang lagi, ucap seorang ibu dengan suara gemetar. Semalam Sidarto dipukulin sampai babak belur. Marna tak menanggapi,
hanya mengangguk kecil lalu melanjutkan langkah. Tapi setiap kata itu menusuk batinnya. Ia tahu persis rasa takut yang seperti itu, rasa takut yang membuat hidup manusia kecil tidak memiliki nilai di mata para pemangsa. Di ujung terminal, beberapa ojol berkumpul sambil berpura-pura merokok, padahal tangan mereka gemetaran. Mereka saling berbisik, membicarakan kedatangan kelompok preman yang katanya mulai bergerak sejak pagi. Namun ketika melihat Marna mendekat, mereka langsung terdiam. Ada rasa hormat bercampur ketakutan pada pria parubaya itu, meski mereka tak tahu pasti siapa Marna sebenarnya. Tiba-tiba suara teriakan keras pecah dari arah kios buah. Dua preman menarik kera pedagang tua, memaksanya menyerahkan uang setoran yang jumlahnya tak masuk akal. Pedagang itu memohon sambil menunduk, suaranya bergetar, sementara preman lain menendang keranjang buahnya hingga apel-apel bergulir berhamburan di lantai. Beberapa penumpang menjauh, pura-pura tidak melihat, karena ikut campur berarti mengundang malapetaka. Marna menoleh perlahan, tatapannya tajam, namun tubuhnya tetap tak bergerak. Ada pergolakan batin besar di dalam dirinya. Ia ingin menghentikan kejadian itu, namun bayangan masa lalunya membuatnya ragu. Ia takut jika tinjunya kembali terangkat, ia tidak akan bisa mengendalikannya. Ia takut menjadi Marna yang dulu, yang tidak punya rem, yang membiarkan kekerasan menjadi bahasa utama. Tapi hatinya juga menolak membiarkan orang tak bersalah disakiti. Suara langkah-langkah berat mulai terdengar mendekat. Dari gang terminal, sekelompok preman lain muncul dengan wajah kakak kelas yang haus kekuasaan. Mereka tertawa keras, seolah terminal ini milik mereka sepenuhnya. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh besar bernama Romli, melangkah paling depan dengan gaya angkuh. Romli dikenal sebagai sosok yang tak segan membantai siapapun yang menolak bayar keamanan. Semua mata mengawasi keberadaan Romli, termasuk Marna. Ketika tatapan keduanya bertemu dari kejauhan, waktu seakan berhenti sesaat. Sorot mata Marna tetap dingin, sementara Romli menyeringai seperti menemukan mangsa baru. Dan di tengah hiruk-pikuk terminal yang tak pernah usai, takdir mulai bergerak pelan, membawa dua dunia yang bertolak belakang menuju benturan yang tak bisa lagi dicegah. Setelah kepergian Romli dan gerombolannya dari area pedagang, suasana terminal kembali seperti biasa, namun bukan berarti ketenangan hadir. Justru, ketegangan yang pekat seolah menempel di udara dan sulit dihirup. Marna duduk di motornya sambil memandangi lantai terminal yang kotor. Ia memperhatikan apel-apel yang masih bergelinding di dekat kaki-kaki orang yang lalu lalang, seperti sisa-sisa martabat pedagang tua yang tadi diinjak tanpa belas kasih. Hatinya tergerak, namun tangan Marna tetap terkepal di atas pahanya, menahan sesuatu yang liar di dalam dirinya. Ingatan lama yang telah ia kubur mulai bangkit pelan-pelan. Bayangan masa mudanya datang seperti kilatan kilat, pukulannya yang tanpa ragu menghantam rahang lawan, suara tulang retak, wajah-wajah yang memohon ampun, dan darah yang selalu menggenang di tanah sebagai bukti betapa ganasnya dulu ia hidup. Dulu, nama Marna diucapkan dengan dua perasaan, takut dan hormat. Tak ada preman yang berani menantangnya. Tak ada yang bisa berdiri sejajar dengannya. Ia adalah badai, namun badai itu pula yang merenggut banyak hal dari hidupnya. Ia kehilangan teman, kehilangan keluarga, kehilangan jati diri. Kerasnya hidup sebagai preman membuatnya kehilangan arah, membuatnya lupa bagaimana rasanya menjadi manusia yang hanya ingin tenang. Marna menutup kedua matanya, mencoba menahan ingatan itu agar tidak sepenuhnya menguasai pikirannya lagi. Ia sudah bersumpah meninggalkan semua itu. Ia sudah bersumpah tak akan pernah kembali. Tetapi melihat para pedagang diperas, melihat pemuda-pemuda yang hanya ingin mencari nafkah dipukuli, melihat ketidakadilan begitu terang-terangan di depan matanya, semuanya membangunkan sisi Marna yang paling gelap. Sisi yang dulu ia sembunyikan dalam-dalam. Sisi yang tidak pernah mati, hanya tertidur. Dan kini, perlahan tapi pasti, tidur itu mulai terusik. Seorang ojol muda bernama Fikri menghampirinya dengan langkah ragu. "Bang Marna, tadi lihat, kan?" Tanyanya pelan, suaranya penuh ketakutan. Marna hanya mengangguk, namun tatapannya tetap kosong. Fikri menelan ludah, lalu menambahkan, "Kalau terus begini, terminal ini mati, Bang. Kita semua mati." Marna tidak menjawab. Ucapan itu benar, tapi ia tahu bahwa jika ia angkat tangan untuk menghentikan semua ini, ia mungkin akan kembali menjadi sesuatu yang ia benci. Di sudut pikirannya, muncul gambaran dirinya yang dulu, Marna muda yang dingin dan brutal, berdiri di atas tubuh lawannya yang sudah tak bergerak.
Gambaran itu begitu nyata hingga membuat jantungnya berdegup lebih keras. Bagian dari dirinya ingin sekali menghancurkan Romli dan semua preman itu. Tapi bagian lain memohon agar ia tetap menjadi Marna yang sekarang, tukang ojol tua yang hanya ingin hidup damai. Marna menghembuskan napas panjang, mencoba mengusir bayangan yang menekan dadanya. Namun semakin ia berusaha menghindar, semakin kuat bayangan itu menyeruak. Ia merasa dilempar kembali ke masa lalu, ke malam-malam penuh perkelahian, ke suara teriakan dan dentuman logam, ke dunia di mana satu-satunya hukum adalah kekuatan. Sebuah dunia yang sudah ia tinggalkan, namun kini memanggilnya lagi. Dan di tengah konflik batinnya, Marna bertanya pada dirinya sendiri, seberapa lama lagi ia bisa menahan monster dalam dirinya. Karena jika kekejaman terus terjadi, jika ketidakadilan semakin menjadi-jadi, ia tahu satu hal pasti, monster itu akan bangun. Dan ketika ia bangun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sore itu langit terminal terlihat muram, seolah ikut menyimpan firasat buruk. Angin membawa debu dari jalanan, menamparkan wajah para ojol yang sedang menunggu order. Mereka berbincang pelan, sebagian besar dengan nada cemas. Marna berdiri di tempat biasanya, bersandar pada motornya, matanya memandangi keramaian dengan kehati-hatian yang tidak biasa. Ia bisa merasakan bahwa sesuatu akan terjadi, dan sesuatu itu berjalan semakin dekat. Tiba-tiba terdengar suara derap langkah sepatu yang berisik dari arah gang sempit terminal. Suara itu berat, kasar, dan penuh kesengajaan. Seakan ingin menakuti siapapun yang mendengarnya. Sekelompok preman muncul, jumlah mereka lebih dari 10 orang. Wajah mereka penuh tato, tubuh besar, langkah congkak, dan mata yang memandang orang sekitar seperti memandang mangsa. Para ojol langsung menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel masing-masing. Pemimpin mereka, Romli, berjalan paling depan. Tubuhnya kekar, wajahnya penuh bekas luka, dan sorot matanya seperti binatang liar yang haus kekuasaan. Romli memegang tongkat besi pendek, senjata yang sering ia gunakan untuk mematahkan tulang orang-orang yang dianggapnya membangkang. Begitu tiba di depan kumpulan ojol, ia berhenti dan memandang sekeliling dengan tatapan puas. "Sore, para pekerja lemah," katanya dengan nada mengejek. Tak ada satupun yang menjawab. Mereka semua diam, menahan napas, takut membuat kesalahan. Lalu Romli menggeleng pelan sambil tertawa kecil. "Kalian tahu apa yang harus kalian bayar, kan? Terminal aman itu ada harganya." Ia melambaikan tangannya. Anak buahnya langsung bergerak, menodongkan permintaan uang keamanan. Para ojol terpaksa menyerahkan uang seadanya. Beberapa tangan gemetar ketika memberikan uang yang bahkan belum tentu cukup untuk makan malam mereka sendiri. Marna melihat semuanya dari jarak beberapa meter. Ia tidak bergerak, tidak berkata apa-apa, tetapi tatapannya jelas, mata yang dalam, gelap, dingin, mata seseorang yang sudah melihat terlalu banyak kekerasan dalam hidupnya. Ketika salah satu preman mencoba mendekatinya, Marna hanya menatap tanpa berkata sepatah kata pun. Preman itu, yang biasanya garang, langsung berdeham dan mundur perlahan, merasakan tekanan aneh dari pria paruh baya itu. Romli memperhatikan kejadian itu dari jauh. Kerut keningnya muncul. "Siapa itu? Sok berani berdiri diam di hadapan gue," gumamnya. Ia berjalan perlahan menuju Marna, setiap langkahnya membuat orang-orang di sekitar menahan napas. Suasana menjadi sangat hening, bahkan para pedagang berhenti menggoreng, menutup mulut, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Romli akhirnya berdiri hanya beberapa jengkal dari Marna, ia menyeringai. "Lu kenapa? Nggak punya duit? Atau lu ngerasa spesial?" Marna tetap diam, meski rahangnya mengeras. Tatapan mereka bertemu, tatapan dua dunia yang berbeda. Di balik ketenangan Marna, tersembunyi badai besar. Romli tidak tahu, namun nalurinya menangkap sesuatu yang mengancam dari pria tua itu. "Gue nggak suka orang yang diem tapi nantang," ujar Romli pelan, hampir seperti bisikan ancaman. Tetapi Marna tetap tidak berkata apapun. Dan justru itu yang paling menakutkan. Ketenangan Marna membuat Romli merasa diremehkan, dan bagi preman seperti dia, itu adalah penghinaan terbesar. Sesuatu pada wajah Romli berubah, tanda bahwa ia mulai melihat Marna bukan sebagai ojol biasa, tetapi sebagai seseorang yang harus ia tindas untuk menunjukkan dominasi. Dan pada sore itu, di hadapan semua orang yang bergidik ketakutan, bibit permusuhan mulai tumbuh antara Romli dan Marna. Sebuah permusuhan yang kelak akan menumpahkan darah dan mengubah wajah terminal selamanya. Romli menatap Marna dengan senyum sinis,
seolah menemukan mainan baru yang bisa ia remukkan kapan saja. Ia melangkah lebih dekat hingga wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Marna. Bau alkohol dari napasnya terasa menusuk, namun Marna tetap diam. Diamnya bukan tanda takut, tapi lebih seperti seseorang yang sedang menahan ombak besar di dalam dada agar tidak pecah begitu saja. Romli menyeringai, "Lu beda dari yang lain." "Iya." Berani-beraninya nggak bayar. Tanpa menunggu jawaban, Romli mengangkat tangannya dan mengacungkan 2 jari ke depan wajah Marna. "Lu bayarnya 2 kali lipat, ngerti? Karena lu berani-berani ngeliatin gue kayak tadi." Ucapan itu langsung membuat anak buahnya tertawa keras. Gelak mereka bergema di area ojol, menambah rasa mencekam yang sudah tebal sejak awal. Para ojol lainnya hanya bisa menunduk, berharap badai itu lewat tanpa menyeret mereka. Marna tetap tak menjawab. Ia memandang Romli sebentar, tatapannya datar namun dingin seperti baja yang membeku. Lalu ia menggeleng pelan. Hanya satu gerakan kecil, tapi cukup membuat Romli tersentak. "Gue nggak bayar," kata Marna pelan, suaranya rendah namun tegas seperti batu besar yang tak bisa digeser angin. Sejenak keheningan menggantung, lalu tawa meledak lagi dari mulut anak buah Romli. "Heh, lu denger nggak tuh?" Salah satu preman berteriak sambil menunjuk Marna. Kakek lemah ini ngerasa jagoan. Yang lain menimpali, mungkin dia pikir umur bikin dia kebal tonjokan. Suara ejekan memenuhi udara. Mereka menyebut Marna, kakek lemah, ojol renta, dan berbagai hinaan lain yang menusuk telinga. Namun Marna masih tidak bereaksi. Ia tahu, satu gerakan kecil saja bisa memicu sesuatu yang berat, dan ia belum siap untuk melangkah sejauh itu. Romli mendekat lagi, mendorong bahu Marna dengan kasar. "Gue kasih kesempatan terakhir. Bayar." Sekarang, sorot matanya dipenuhi kemarahan dan superioritas. Marna memejamkan mata sejenak, mencoba menahan bara yang mulai menyala di dadanya. Nafasnya berat, tangannya mengepal tanpa ia sadari. Setiap hinaan itu seakan menamparkan masa lalu yang selama ini ia kubur. Ketika Marna membuka matanya lagi, ada perubahan kecil yang hanya sedikit orang bisa lihat. Sorotnya lebih tajam, lebih gelap. Fikri, ojol muda yang berdiri jauh di belakang, melihat hal itu dan tubuhnya langsung merinding. Ia tahu tatapan seperti itu, tatapan seseorang yang sedang menahan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa orang lain bayangkan. Namun Marna tetap menahan diri. Ia menundukkan sedikit kepalanya, mencoba meredam badai dalam hatinya. Romli yang merasa mendapat angin, semakin menjadi-jadi. Ia mendorong Marna lebih keras. "Kalau lu nggak bayar, gue ajarin lu cara hormatin gua." Ancaman itu membuat anak buahnya bersorak. Namun yang mereka tidak sadar, setiap pancingan itu justru mendekatkan mereka pada sosok yang lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Marna bukan ojol biasa, Marna adalah badai yang jika bangkit, tak ada yang selamat. Dan sore itu, di tengah tawa para preman yang menghina dan langkah-langkah ojol yang mundur ketakutan, amarah Marna mulai bangkit perlahan. Bukan meledak, bukan meletus, tapi bangkit, seperti gunung berapi yang baru saja membuka retakan kecil di puncaknya. Pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dan ganas sedang menunggu waktu untuk keluar. Sejak insiden sore itu, suasana terminal berubah perlahan. Bukan hanya karena para preman semakin sering berkeliaran, tetapi karena satu hal lain, nama Marna mulai dibicarakan secara bisik-bisik di setiap sudut. Para pedagang yang dulu pernah melihat sekilas masa mudanya memandang Marna dengan tatapan berbeda, campuran hormat, waspada, dan rasa ingin tahu. Mereka melihat bagaimana ia menahan amarah dengan ketenangan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Di antara pedagang, muncul berbagai spekulasi. Ada yang berkata bahwa Marna dulu pernah melawan belasan preman sendirian. Ada pula yang mengaku pernah melihatnya mematahkan tongkat kayu hanya dengan satu tangan. Cerita-cerita itu beredar cepat, ditambah bumbu dramatis oleh mereka yang ingin tampak tahu banyak. Meskipun tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya, satu hal menjadi jelas, Marna bukan ojol tua sembarangan. Namun ketika rumor itu sampai ke telinga Marna, ia hanya tertunduk dan menghela napas panjang. Ia tidak suka masa lalunya dibahas. Ia bukan bangga, justru malu dengan siapa dirinya dulu. Ia sudah berusaha keras membangun kehidupan yang sederhana, menjauh dari dunia kekerasan yang dulu membuatnya kehilangan terlalu banyak hal. Setiap rumor yang keluar membuatnya merasa seperti sedang diseret kembali ke masa kelam yang ingin ia lupakan. Pada suatu pagi, seorang pedagang sayur menghampiri Marna dengan ragu. "Bang, bener, iya,
Dulu abang tuh, orang besar di sini. Tanyanya pelan. Marna tidak menjawab. Ia hanya menaikkan masker ke wajahnya dan menyalakan motor. Saya cuma tukang ojol, Bu, ucapnya singkat sebelum pergi. Tapi jawaban itu justru membuat pedagang itu semakin penasaran, karena mata Marna tampak menghindar, seolah menyimpan cerita besar di belakangnya. Sementara itu, para ojol mulai memperhatikan perubahan sikap preman sejak berhadapan dengan Marna. Ada momen ketika salah satu preman hendak menagih uang, tetapi ia ragu ketika melihat Marna di dekat sana. Meskipun mereka tidak tahu pasti siapa Marna sebenarnya, insting mereka berbisik bahwa pria itu tidak boleh diusik sembarangan. Sedikit ketakutan mulai tumbuh di antara para preman, walau mereka tidak mau mengakui secara terang-terangan. Rumor tentang Marna bahkan sampai ke telinga Romli. Ia mendengarnya dari salah satu anak buahnya yang bilang bahwa Marna mungkin mantan jagoan besar. Awalnya Romli tertawa keras, menganggap itu hanya dongeng pedagang yang ingin punya pahlawan. Namun semakin ia memikirkannya, semakin ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Ia ingat tatapan Marna, tatapan yang sunyi tapi sangat tajam, seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat kekerasan. Di sisi lain, Marna sendiri mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap kali melihat para preman meresahkan, dadanya terasa panas. Setiap teriakan dan pukulan yang ia saksikan membuat api lama di dalam dirinya menyala kembali. Ia mencoba menahan, mencoba menjaga batas, namun semakin hari amarah itu semakin sulit dikendalikan. Ia tahu, batas kesabarannya semakin menipis. Dan di tengah terminal yang semakin dipenuhi desas-desus, satu pertanyaan besar menggantung di udara, sampai kapan Marna bisa menahan api yang kembali menyala di dadanya. Karena jika api itu meledak, terminal ini akan melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat selama bertahun-tahun, munculnya kembali legenda lama yang tidak pernah mati. Preman-preman itu mengelilingi pedagang sayur tua bernama Pak Rono. Suaranya memohon, gemetar, hampir tak terdengar. "Tolong, saya belum laku banyak hari ini," tapi Romli hanya tertawa keras, lalu memberi isyarat pada dua anak buahnya. Tanpa ragu, mereka mulai memukul Pak Rono hingga ia terjatuh, dagangannya berserakan di tanah. Jeritan kecil terdengar dari para pedagang lain yang hanya bisa memeluk diri, tak berani mendekat. Marna yang sedang memarkir motornya melihat kerumunan itu. Langkahnya terhenti ketika melihat Pak Rono terkapar, wajahnya memar. Ada sesuatu di dalam dada Marna yang berdenyut, rasa yang sudah lama ia kubur, amarah yang dulu pernah membakar seluruh hidupnya. Namun ia mencoba tetap tenang. Ia maju perlahan, menahan napas panjang. "Sudah, cukup. Jangan pukul dia lagi," ucap Marna dengan suara rendah. Namun justru ketenangan itu membuat preman-preman itu merasa terganggu. Romli mendekat, wajahnya penuh ejekan. "Oh, si kakek ojol mau sok jadi pahlawan," gumamnya sinis. Marna tak membalas, hanya menatapnya lurus, tatapan yang dulu membuat lawan-lawannya bergidik. Romli memberi kode kecil. Salah satu anak buahnya datang mendekat dan, tanpa peringatan, menamparkan Marna keras sekali. Suara tamparan itu menggema di seluruh terminal. Orang-orang terdiam, napas mereka tercekat. Marna tak bergerak, tapi kepalanya menunduk bukan karena sakit, melainkan karena ada sesuatu dalam dirinya yang mulai retak. Saat ia mengangkat wajahnya kembali, tatapannya sudah berubah. Mata itu, bukan mata seorang tukang ojol tua. Itu mata seorang legenda gelap yang pernah menguasai terminal, mata seorang preman yang tak kenal takut, tak kenal ampun. Para pedagang yang pernah mendengar rumor masa lalunya kini saling berpandangan, merasakan perubahan yang sangat mencolok. Anak buah Romli yang tadi menamparkan tiba-tiba mundur setengah langkah, tanpa sadar. Ada hawa dingin yang entah dari mana muncul di sekitar Marna. "Kau berani sekali," ujar Marna pelan. Suaranya tak meninggi, tetapi justru membuat beberapa orang merinding. Ada semacam ancaman tertahan di balik ketenangannya. Romli mencoba tertawa, namun suaranya terdengar goyah. Hei, jangan pasang muka seperti itu. Kau cuma ojol." Namun kata-katanya terhenti ketika Marna bergerak sedikit maju, gerakan kecil tapi penuh tekanan. Terminal terasa seperti menahan napas, waktu seolah berhenti. Semua mata tertuju pada pria parubaya yang selama ini memilih diam, tapi kini berdiri seperti badai yang siap meledak. Detik itu, semua orang menyadari satu hal. Marna yang dulu, telah bangkit kembali. Setelah kejadian tamparan itu, suasana terminal tak segera kembali normal.
Para pedagang masih terpaku, sebagian menolong Pak Rono, sementara sebagian lain mengawasi Marna yang berdiri seperti bara yang belum padam. Tanpa menunggu lebih lama, Marna melangkah mendekati Romli. Langkahnya pelan, tapi setiap pijakan terasa berat dan penuh tekanan, membuat para preman refleks mundur. Romli berusaha menjaga wibawa. Ia menyeringai meski ada sedikit ketegangan di wajahnya. "Apa maumu, Marna?" tanyanya sambil melipat tangan seolah ingin menunjukkan bahwa ia tak gentar. Marna berhenti tepat di hadapannya, menatapnya dari jarak yang sangat dekat. "Berhenti, hentikan semua pemerasan. Jangan sentuh pedagang atau ojol satu kali lagi," kata Marna pelan namun tegas. Suaranya tak keras, tapi tidak ada yang berani menganggap enteng. Sejenak, terminal benar-benar sunyi. Para penonton menunggu reaksi Romli. Dan itu datang dengan meledak. Romli terbahak-bahak, suaranya keras dan menghina. Ia menunjuk wajah Marna sambil terus tertawa. "Kau pikir kau siapa? Raja terminal, sudah tua begini sok jadi pahlawan." Ejekannya menggema, tapi Marna tetap diam seperti batu karang yang tak terusik ombak. Romli mendekat, menempelkan jarinya ke dada Marna. "Dengar baik-baik," katanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. "Kalau kau ikut campur lagi, kalau kau sok jadi penyelamat, aku pastikan terminal ini jadi kuburan bagi para ojol. Mereka semua akan kulumat, satu per satu." Para ojol yang mendengarnya gemetar ketakutan, sebagian menunduk, sebagian menggigit bibir menahan cemas. Marna menatapnya lama, menahan gelombang emosi yang ingin meledak. Ia tahu ia bisa menghancurkan Romli saat itu juga, tapi ia masih mencoba menahan diri. "Aku sudah memberi peringatan," ucap Marna lirih. "Jangan paksa aku mengulang masa lalu." Kalimat itu membuat beberapa pedagang saling berbisik, kecurigaan mereka tentang siapa Marna sebenarnya semakin kuat. Namun ancaman itu justru membuat Romli tertawa lebih keras. "Masa lalu, preman tua seperti kau sudah selesai. Bila kau masih bernyali, coba sentuh aku lagi," teriaknya, mencoba menantang. Romli tak sadar bahwa kalimat itu bukan menunjukkan kekuatan, melainkan ketakutan yang ia sembunyikan. Marna mundur satu langkah, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu kata-kata selanjutnya hanya akan membawa ledakan yang tak bisa ia tarik kembali. Ia menatap Romli tajam, lalu berkata pelan, "Ini adalah peringatan terakhirku." Setelah itu, ia berbalik dan berjalan pergi. Namun setiap langkahnya terasa seperti gema badai yang akan segera datang. Ketika Marna menjauh, semua orang merasakan satu hal yang sama, konflik antara Marna dan Romli bukan lagi masalah kecil. Ini bukan sekadar bentrokan. Ini adalah awal dari perang besar, perang yang akan menentukan siapa yang benar-benar menguasai terminal. Pagi itu terminal terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pedagang menatap sekitar dengan was-was, seolah tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Kecemasan mereka terbukti ketika Romli dan kelompoknya datang sambil menendang-nendang gerobak yang lewat. Mereka mencari masalah, mencari mangsa. Dan mereka menemukannya, seorang ojol muda bernama Raffi, anak pendatang yang baru 3 minggu bekerja di terminal itu. Raffi dipaksa membayar uang keamanan, jumlah yang bahkan lebih besar dari penghasilannya hari itu. Ketika ia menolak, salah satu preman langsung menarik kerah jaketnya dan menghantamkan kepala Raffi ke tiang halte. Darah menetes di pelipisnya. Orang-orang hanya bisa menonton dari kejauhan, takut sekaligus marah, tetapi tak berani bergerak. Romli hanya tersenyum puas melihat korban baru mereka. Marna, yang saat itu baru tiba dengan motornya, terhenti mendadak ketika melihat Raffi diseret dan ditendang begitu brutal. Dunia di sekitarnya seperti meredup. Suara terminal menghilang. Hanya satu hal yang terdengar di kepalanya, detak jantung yang mulai berdentum cepat, sama seperti bertahun-tahun lalu ketika kekerasan adalah bahasa hidupnya. Marna menggenggam stang motornya hingga jarinya memutih. Ia berjalan mendekat. Semakin dekat, semakin terasa hawa dingin di tubuhnya. Langkahnya lambat, tapi penuh intensitas yang mematikan. Para pedagang yang melihatnya langsung bisik-bisik, karena tatapan Marna bukan lagi tatapan ojol biasa. Itu tatapan binatang buas yang bangun setelah terlalu lama tidur. Bahkan para preman mulai merasakan tekanan tanpa tahu mengapa. "Lepaskan anak itu," kata Marna dengan nada rendah, hampir seperti geraman. Anak buah Romli tertawa. "Kalau nggak mau," ejeknya sambil mendorong kepala Raffi ke tanah sekali lagi. Marna menarik napas panjang, dan saat menghembuskannya,
Seluruh sisi dirinya yang dulu pernah ditakuti terminal, yang brutal, cepat, mematikan, bangkit tanpa ampun. Pergerakannya meledak dalam sekejap. Marna menangkap pergelangan tangan preman itu, memutarnya keras hingga bunyi tulang retak terdengar. Preman itu menjerit sebelum tubuhnya dihantamkan ke kap mobil angkot hingga penyok. Dua preman lain maju bersamaan, tapi Marna menghindar dengan kecepatan yang tak masuk akal untuk pria seusianya. Satu tebasan siku menghajar rahang, satu tendangan menghantam perut, dua orang langsung tumbang. Orang-orang terperangah. Mereka tak pernah, atau mungkin sudah lupa, bagaimana rupa legenda terminal ketika mengamuk. Romli sendiri terpaku sesaat, tak percaya melihat anak buahnya tumbang dalam beberapa detik. Marna menatapnya tanpa berkedip, pupil matanya mengecil seperti predator yang menemukan target utama. Romli merasakan bulu kuduknya meremang. Marna berdiri di tengah jalan terminal, napasnya stabil meski baru saja menjatuhkan beberapa orang. "Aku sudah memberi peringatan," katanya dengan suara pelan namun menusuk. "Sekarang, aku tak akan menahan diri lagi." Kata-kata itu menggema di seluruh terminal, membuat semua yang mendengarnya tahu bahwa hari itu, pertempuran antara Marna dan Romli bukan lagi sekadar kemungkinan. Itu adalah takdir yang tak bisa dihindari. Begitu Marna menyelesaikan ucapannya, 5 preman langsung menyerbu tanpa aba-aba. Mereka yakin jumlah mereka cukup untuk menumbangkan satu pria parubaya. Tapi mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Marna berdiri diam sejenak, seperti seorang petarung yang menunggu gelombang pertama datang, tenang, tanpa sedikit pun rasa takut. Preman pertama melompat dengan pukulan besar. Marna hanya sedikit memiringkan tubuhnya, membiarkan ayunan itu meleset sebelum ia mendorong dada lawan menggunakan telapak tangan. Dor! Preman itu terpental seperti boneka, jatuh berguling 2 kali di aspal. Semua yang melihatnya ternganga, itu bukan kekuatan orang biasa. 2 preman lain menyerang dari kiri dan kanan, mencoba memojokkannya. Namun Marna bergerak dengan ketepatan mematikan. Ia menangkap lengan kiri lawan, menariknya sedikit, lalu menghantamkan lutut ke perutnya hingga pria itu muntah darah. Tanpa menunggu, ia memutar tubuh dan memberi hantaman siku keras ke wajah preman di sebelah kanan. Tulang hidung pecah, darah menyembur. Tersisa 2 orang lagi, yang kini mulai ragu. Tapi rasa takut mereka kalah oleh perintah Romli yang berteriak dari belakang, "Hajar dia! Bunuh kalau perlu!" Kedua preman itu berlari bersamaan. Marna melangkah maju, memilih menyerang daripada menunggu. Ia menendang kaki salah satu preman dari samping, kakinya terpelintir dengan suara retakan mengerikan, sementara yang lain dihajar dengan tinju lurus ke dagu yang membuatnya terangkat lalu jatuh tak sadarkan diri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kelima preman itu tergeletak di tanah. Beberapa merintih kesakitan, beberapa pingsan, beberapa bahkan tak bisa bergerak sama sekali. Terminal mendadak sunyi, seolah seluruh lokasi kehilangan suara. Angkot yang lewat melambat, orang-orang menahan napas, dan para pedagang hanya bisa menatap dengan campuran takut dan takjub. Di tengah lingkaran manusia yang terpana, Marna berdiri dengan tubuh tegap dan napas yang tetap stabil. Bukan seperti orang yang baru saja bertarung sengit. Tidak, ia terlihat seperti seseorang yang baru saja melakukan hal yang sudah lama ia kuasai. Gerakannya barusan bukan gerakan orang belajar bela diri. Itu gerakan seorang pemburu, seorang legenda gelap yang telah lama tidur. Romli menyaksikan semuanya dengan wajah pucat. Ia pernah mendengar cerita lama tentang seorang preman bernama Marna yang menguasai terminal bertahun-tahun lalu. Cerita yang begitu liar dan berdarah hingga ia menganggapnya mitos. Tapi sekarang, melihat 5 orangnya terkapar, Romli mulai sadar, cerita itu bukan mitos. Marna menatap Romli dari kejauhan, tatapan dingin yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. "Ini baru permulaan," ucap Marna pelan. Kata-kata itu membuat terminal seperti tenggelam dalam ketegangan. Semua orang sadar satu hal, duel maut pertama baru saja terjadi, dan perang sesungguhnya baru akan dimulai. Wajah Romli memerah, bukan hanya karena marah, tapi karena rasa malu yang membakar harga dirinya. Melihat 5 anak buahnya tumbang seperti rumput diinjak, ia merasa dirinya dipermalukan di depan seluruh terminal. Semua orang yang biasanya takut padanya kini menatapnya dengan pandangan berbeda, pandangan yang mengatakan bahwa Romli tidak lagi menakutkan. Harga diri seorang preman seperti dirajam di tempat. Dengan napas terengah dan mata berkilat beringas, Romli meraih ponselnya dan menghubungi geng preman lainnya. "Datang sekarang, semua, kita habisi dia hari ini," teriaknya, suaranya pecah oleh emosi.
Di sudut-sudut terminal, ponsel para preman mulai berdering. Dalam hitungan menit, barisan lelaki berbadan besar, bertato, dan bersenjata tumpul mulai berdatangan. Satu demi satu mereka muncul, dari gang-gang sempit, dari warung belakang, dari pos ronda yang mereka jadikan markas. Ada lebih dari 20 orang, masing-masing dengan ekspresi haus darah. Pedagang, penumpang, dan ojol lainnya buru-buru mundur, menjauh, berlindung di balik kios, di balik bas, di balik tiang. Terminal berubah menjadi arena pertempuran. Marna berdiri sendirian di tengah jalan, tanpa senjata, tanpa perlindungan, tanpa sekutu. Hanya dirinya, tubuhnya, dan masa lalunya yang kini bangkit. Ia melihat rombongan preman mengepungnya dari berbagai arah. Ada yang membawa rantai, ada yang membawa batang kayu, ada yang hanya mengepalkan tangan dengan wajah siap membantai. Tapi Marna tetap tak bergeming. Romli maju ke depan barisannya sambil menunjuk Marna dengan tatapan penuh kebencian. Kau pikir kau hebat, kau pikir bisa kembali jadi raja terminal. Hari ini kau mati, Marna. Aku akan pastikan tak ada seorang pun yang lupa siapa penguasa di sini. Teriaknya, suaranya menggema, memecah keheningan yang menegangkan. Marna menatapnya tanpa berkedip, wajahnya dingin seperti batu. Kau memilih jalan ini sendiri, Romli, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Namun justru nada tenang itu membuat beberapa preman merinding. Ada sesuatu dalam suara itu, sesuatu yang mengingatkan mereka bahwa pria di depan mereka bukan pria biasa. Seketika, Romli mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Hancurkan dia, teriaknya dengan kemarahan yang memuncak. Dan seperti ombak besar yang menerjang pantai, puluhan preman menyerbu sekaligus, menjerit beringas dengan niat membunuh. Langkah mereka menghentak aspal, terminal berubah menjadi medan perang. Dan ketika serangan itu mendekat, Marna menarik napas perlahan. Tubuhnya menegang, matanya menyipit. Dalam detik itu, semua yang pernah membuatnya takut, marah, terluka, lenyap. Yang tersisa hanyalah insting lamanya, insting seorang legenda kekerasan. Pertumpahan darah, tak bisa lagi dihindari. Malam merayap turun perlahan, membawa suasana dingin yang menusuk. Lampu-lampu terminal yang temaram menyala satu persatu, menciptakan bayangan panjang yang bergetar di aspal. Di tengah lingkaran cahaya redup itu, berdirilah Marna, sendirian, diam, namun memancarkan aura yang membuat udara sekitarnya bergetar. Puluhan preman membentuk lingkaran di sekelilingnya, langkah mereka bergeresek menimbulkan irama ketegangan yang semakin mencekik. Romli berdiri di barisan paling depan, wajahnya diterangi lampu kuning kusam yang membuat ekspresinya terlihat semakin seram. Malam ini, ucapnya keras, kita tutup semua cerita tentang si legenda tua ini. Suaranya menggema, memantul dari tembok terminal hingga sudut-sudut halte. Preman-preman lainnya bersorak rendah, seperti serigala yang lapar dan siap menerkam mangsa. Para pedagang yang masih membuka kios buru-buru menutup pintu. Mereka tak berani sepenuhnya pergi, tetapi juga tak berani lebih dekat. Dari kejauhan, mereka mengintip melalui celah-celah papan kayu, melihat bagaimana terminal berubah menjadi arena maut. Para ojol pun berkumpul di balik deretan motor mereka, wajah-wajah muda itu pucat, takut sekaligus berharap. Beberapa dari mereka masih mengingat bagaimana Marna menyelamatkan Raffi di siang hari. Di tengah kepungan itu, Marna berdiri tegap. Nafasnya stabil, tak ada ketakutan di wajahnya. Ia hanya menundukkan kepala sedikit, seolah memusatkan pikiran, menimbang langkah yang akan diambil. Gemuruh suara preman seakan menjauh dari telinganya, digantikan oleh suara detak jantungnya sendiri. Suara itu tenang, pertanda bahwa ia telah berdamai dengan keputusan yang sudah dibuat. Preman pertama maju, memutar rantai besi dengan gaya sok berani. Ayo, kakek, teriaknya, namun Marna tetap tak bergerak. Ia menunggu momen saat lingkaran ini meledak. Yang kedua maju dengan kayu panjang, yang ketiga menyalakan rokok sambil mencibir. Mereka semua meremehkan pria paruh baya itu. Mereka hanya melihat tubuh lamanya, bukan sejarah yang melekat padanya. Romli memberi tanda dengan anggukan kecil. Anggukan itu seperti vonis. Seketika para preman maju beberapa langkah, merapatkan formasi. Lingkaran itu mengecil, semakin menekan Marna ke tengah. Suara kaki mereka serentak, seperti genderang perang yang dipukul. Terminal berubah menjadi kubangan bayangan dan niat pembunuhan. Marna mengangkat wajahnya perlahan, matanya menyapu seluruh lingkaran. Ia tahu ini bukan lagi sekadar perkelahian jalanan.
Ini pengepungan, upaya nyata untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat bayangan-bayangan preman semakin menutup cahaya di sekitarnya, ada satu hal yang justru semakin jelas dalam diri Marna. Jika ia harus mati di malam ini, ia akan menyeret sebanyak mungkin iblis bersama jatuhnya. Lingkaran itu akhirnya menutup rapat, dan dalam hening yang menegangkan, satu fakta terpampang jelas bagi semua saksi. Pertempuran besar, baru, akan dimulai. Pertempuran meletus seperti badai yang pecah tanpa peringatan. Preman yang memutar rantai besi menghantamkan serangannya terlebih dulu. Marna menunduk cepat, rantai itu hanya menyambar udara sebelum tangannya mencengkeram pergelangan lawan dan mematahkan keseimbangan sang preman. Satu putaran tubuh, satu hentakan siku, preman itu terkapar. Namun kemenangan satu detik langsung disambut serangan dari tiga arah sekaligus. Kayu menghantam punggung Marna, membuatnya tersungkur sebentar. Pisau kecil menggores lengan kirinya, darah langsung menetes. Tapi tubuh Marna bangkit lagi, seperti mesin tua yang meski berkarat tetap mematikan. Ia menyambar si pemegang pisau dan menghajarnya ke tiang halte sampai pria itu tak bergerak. Kayu kedua datang menghantam kepalanya, tapi Marna memblokir dengan lengan, terasa nyeri seperti terbakar, lalu membalas dengan tinju keras yang merubuhkan penyerangnya. Lingkaran itu mulai kacau. Para preman yang tadi yakin kini ragu ketika melihat betapa gigihnya Marna bertarung. Meski tubuhnya mulai dipenuhi luka, meski napasnya terengah, matanya tetap menyala, mata yang tak mau mati sebelum semua ini berakhir. Satu preman bertato menyerbu dengan pedang kecil. Marna menangkap tangannya, memelintirnya, lalu menghantamkan kepala lawannya ke aspal hingga pria itu pingsan seketika. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Satu pukulan keras dari belakang membuat Marna jatuh bertumpu pada lutut. Darah menetes dari dahinya. Preman lain berusaha menendang wajahnya, tapi Marna menahan kaki itu dengan tangannya, menyeret tubuh lawan mendekat, lalu menghantamkan sikunya ke rahang preman itu. Suara retak terdengar. Marna berdiri lagi, meski tubuhnya gemetar. Pada akhirnya, satu demi satu preman itu tumbang. Ada yang merangkak pergi, ada yang terkapar tak sadarkan diri. Terminal berubah menjadi ladang tubuh tak berdaya. Namun Marna sendiri berdiri dengan tubuh penuh luka, napas tersengal, darah mengalir dari lengan dan pelipisnya. Meski begitu, ia tetap tegak. Karena ia tahu, lawan sebenarnya belum maju. Bromley, yang sejak tadi menyaksikan dari belakang, akhirnya melangkah ke depan. Wajahnya pucat, namun amarah dan ego memaksanya maju. Ia menatap Marna dengan kebencian yang membara. "Kau, benar-benar membuatku muak," ucap Bromley, suaranya serak namun memaksa tegas. Di tangannya, ia menggenggam besi panjang yang ujungnya tajam, siap untuk membunuh. Marna mengangkat wajahnya yang penuh lecet. Akhirnya, gumamnya lirih, "Kita sampai pada giliranmu." Dua pria itu berdiri saling berhadapan, dua masa berbeda, dua kekerasan berbeda, namun malam itu, keduanya dipaksa menuntaskan segalanya. Terminal sunyi. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan angin pun seolah berhenti bergerak saat kedua sosok itu bersiap. Duel terakhir, akhirnya dimulai. Duel itu berlangsung brutal. Setiap pukulan, setiap tendangan, terdengar seperti dentuman keras yang menggema di seluruh terminal. Bromley menyerang dengan gagah, wajahnya penuh amarah, tubuhnya bertenaga. Tapi Marna, meski tubuhnya penuh luka dan napasnya tersengal, bergerak dengan ketepatan yang mengerikan. Setiap gerakannya seperti mengantisipasi serangan, mengubah energi lawan menjadi kehancuran bagi mereka sendiri. Bromley mencoba memanfaatkan kecepatan dan besi panjang di tangannya. Ia menebas, menanduk, memukul, berusaha menjatuhkan Marna sekaligus membalas harga diri yang telah diinjak. Namun setiap serangan itu dibalas dengan kontrol yang presisi dari Marna. Sekali pukul, Bromley terhuyung. Sekali tendang, kakinya goyah. Terminal menjadi saksi betapa legenda yang lama terkubur kini benar-benar hidup kembali. Para pedagang dan ojol hanya bisa menonton dari kejauhan. Mereka menyaksikan bagaimana tubuh Marna yang sudah renta menangkis serangan bertubi-tubi, lalu membalas dengan kejam. Ada yang menjerit, ada yang menahan napas, dan ada yang menangis dalam diam. Malam itu tidak hanya menjadi arena pertarungan, tapi juga pelajaran pahit tentang siapa yang benar-benar memegang kendali. Bromley, yang mulai kelelahan, mengerang ketika siku Marna menghantam rahangnya. Darah mengalir dari pelipisnya, hidungnya berdarah. Ia mencoba menyerang lagi, tapi setiap gerakannya kini lambat, terbaca, dan mudah ditangkis.
Marna menahan diri sejauh mungkin, tapi amarah dan rasa ingin menegakkan keadilan telah memuncak. Sekali lagi, tubuhnya bergerak, kali ini dengan kekuatan yang tersisa, hanya satu pukulan terakhir yang memutuskan segalanya. Dengan satu hentakan keras ke kepala Romli, tubuh penguasa preman itu terjatuh ke aspal. Suara benturan terdengar jelas, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, terminal itu hening total. Tidak ada yang berani bergerak. Semua mata tertuju pada Marna yang berdiri dengan napas terengah, tubuh penuh luka, dan wajah yang lelah tapi tak tergoyahkan. Romli terbaring, tak bergerak, matanya kosong. Semua orang sadar, malam itu, bendera kekuasaan Romli runtuh. Tak ada lagi penguasa yang menindas, tak ada lagi tirani yang menakuti terminal. Puluhan preman yang tersisa saling berpandangan, takut dan tak tahu harus berbuat apa. Mereka memahami satu hal, penguasa baru telah muncul. Marna menatap sekeliling terminal. Para pedagang dan ojol muncul perlahan dari persembunyian mereka. Pandangan mereka campur aduk antara kagum, takut, dan lega. Terminal yang selama ini menjadi sarang ketakutan kini menyaksikan perubahan besar. Sosok Marna, meski masih berdarah dan lelah, telah menjadi simbol baru, simbol kekuatan yang menegakkan keadilan. Di malam itu, di bawah lampu temaram yang berkedip, terminal berhenti menjadi tempat penindasan. Runtuhnya Romli bukan sekadar kematian seorang preman, tapi awal dari era baru. Malam itu, legenda Marna lahir kembali, tidak sebagai preman kejam, tapi sebagai pelindung yang akan selalu diingat. Keesokan harinya, terminal terasa berbeda. Matahari pagi menembus debu dan asap sisa pertempuran semalam, menyinari jalanan yang sebelumnya dipenuhi ketakutan. Para pedagang dan ojol berkumpul di tengah area, masih menatap Marna dengan campuran rasa hormat, kagum, dan sedikit takut. Tubuhnya penuh luka, tetapi aura yang keluar darinya lebih dari sekadar rasa sakit, ada ketenangan yang memancar, seolah badai yang baru saja mereda. Pak Rono, yang semalam dipukuli, maju lebih dulu. Suaranya gemetar saat berbicara, tetapi penuh hormat. Bang Marna, kami semua, kami ingin abang menjaga terminal ini. Bukan sebagai preman, tapi sebagai pelindung. Agar tidak ada lagi yang ditindas, tidak ada lagi yang takut. Kata-kata itu disambut anggukan pelan dari pedagang lain. Beberapa ojol muda menunduk hormat, mata mereka berkaca-kaca. Marna mendengarkan dengan tenang, menundukkan kepala. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan rasa lelah dan rasa bersalah atas pertumpahan darah semalam. Aku bukan preman lagi, katanya lirih. Aku bukan raja terminal, aku hanya ingin memastikan tidak ada yang menderita di sini. Suaranya rendah, tapi setiap kata bergetar dengan ketegasan yang tak bisa diabaikan. Seorang pedagang kecil melangkah maju. Tapi abang, tanpa abang, siapa yang bisa melawan yang jahat? Kami semua takut, kami ingin ada yang menjaga kami, seperti abang menjaga Raffi kemarin. Ia menunduk, menatap ke tangan Marna yang masih berdarah. Suasana terminal hening, hanya suara angin yang melewati gedung-gedung tua terdengar. Marna menatap mereka satu persatu. Ia tahu ini bukan sekadar permintaan. Ini adalah kepercayaan, kepercayaan dari orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Ia menghela napas lagi, dan perlahan, senyum tipis muncul di wajahnya, lelah namun tulus. Kalau begitu, aku akan melakukannya, ucap Marna akhirnya. Aku akan menjaga terminal ini. Bukan untuk menguasai, tapi untuk melindungi. Para pedagang dan ojol bersorak pelan, sebagian meneteskan air mata. Mereka merasa lega, seolah beban berat yang selama ini menekan dada mereka perlahan diangkat. Anak-anak yang biasanya bermain di terminal keluar dari persembunyian mereka, menatap Marna dengan mata penuh rasa kagum. Terminal yang semalam menjadi medan pertempuran, hari ini menjadi simbol harapan. Sejak saat itu, Marna mulai berpatroli. Ia tidak menakuti, tidak menindas, hanya hadir di antara pedagang dan ojol. Ia memastikan bahwa tak ada preman lain yang berani muncul, tak ada yang mencoba memeras atau menindas. Setiap langkahnya terasa seperti jaminan keamanan bagi semua orang, dan terminal pun perlahan berubah menjadi tempat yang damai. Di malam pertama setelah penunjukan itu, lampu terminal berkedip lembut. Orang-orang menatap Marna yang duduk di motornya, menunggu seakan siap melindungi kapanpun diperlukan. Semua sadar satu hal, terminal ini kini memiliki pelindung baru. Bukan penguasa kejam, tetapi penjaga, legenda yang lahir kembali bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi.
Hari-hari setelah Marna resmi menjadi pelindung terminal, suasana perlahan berubah. Para pedagang dan ojol merasa lebih lega, tidak lagi dihantui rasa takut akan preman yang memeras atau menindas. Marna mulai menetapkan aturan sederhana tapi tegas, tak ada pemerasan, tak ada kekerasan terhadap siapapun yang hanya ingin mencari nafkah. Aturan itu diumumkan kepada semua penghuni terminal, dari pedagang kaki lima hingga sopir angkot. Setiap pagi, Marna berpatroli dengan motor tuanya. Ia memeriksa sudut-sudut terminal, memastikan tidak ada yang mencoba menimbulkan masalah. Anak-anak yang biasanya bermain di dekat jalanan sekarang bisa berlarian dengan aman, sementara para pedagang menata dagangannya tanpa rasa takut. Kehidupan terminal perlahan kembali normal, dan udara pun terasa lebih ringan. Para preman yang tersisa sebelumnya kini sadar bahwa mereka tidak bisa lagi bertindak sewenang-wenang. Beberapa mencoba menguji batas, tapi Marna selalu ada, tegas, cepat, dan tanpa kompromi. Dalam hitungan detik, mereka mundur atau melarikan diri. Terminal yang sebelumnya penuh kekacauan kini mulai menjadi tempat yang tertib, di mana rasa hormat lebih diprioritaskan daripada rasa takut. Pedagang dan ojol mulai membangun komunitas kecil. Mereka saling membantu, berbagi informasi, dan menjaga satu sama lain. Marna terkadang ikut duduk di tengah mereka, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai teman dan pelindung. Kehadirannya menjadi simbol keamanan dan stabilitas yang sebelumnya hanya sebatas harapan. Romli dan kelompoknya yang tewas kemarin perlahan dilupakan dalam ketenangan baru ini. Terminal tidak lagi dihantui bayangan masa lalu. Semua orang belajar bahwa kekuatan tidak selalu diukur dari siapa yang menakut-nakuti, tetapi dari siapa yang mampu melindungi dan menegakkan keadilan. Marna menjadi bukti hidupnya. Tak hanya keamanan, Marna juga menekankan disiplin. Ia mengatur jalur angkot agar tidak menimbulkan macet, memberi saran untuk tempat berdagang yang aman, dan memastikan semua orang memiliki hak yang sama. Terminal yang sebelumnya penuh kekerasan kini berubah menjadi tempat yang lebih manusiawi, ramah, dan teratur. Pada malam hari, lampu terminal yang temaram kini tampak lebih hangat. Suara tawa pedagang dan anak-anak menggantikan suara teriakan preman. Orang-orang mulai berani bermimpi, bahkan merencanakan masa depan yang lebih baik di tengah hiruk-pikuk terminal. Marna duduk di motornya, menatap suasana itu dengan rasa puas yang dalam. Terminal baru telah lahir, bukan karena kekerasan, bukan karena ketakutan, tetapi karena kehadiran satu orang yang memilih melindungi. Marna, mantan preman legendaris yang kejam, kini menjadi simbol perdamaian. Terminal itu akhirnya menemukan wajahnya yang sejati, damai, aman, dan penuh harapan. Terminal kini berbeda, setiap sudut yang sebelumnya dipenuhi ketakutan dan kekerasan kini dipenuhi tawa dan percakapan hangat. Pedagang menata dagangan dengan tenang, ojol menunggu penumpang tanpa rasa cemas, dan anak-anak bermain di antara kios-kios dengan senyum lebar. Semua itu berkat satu orang, Marna. Nama Marna mulai menjadi legenda, bukan hanya karena ia pernah menjadi preman paling ditakuti di terminal, tetapi karena cara ia berubah dari penguasa kekerasan menjadi pelindung yang adil dan bijaksana. Para pedagang sering menceritakan kisahnya, bagaimana pria parubaya itu mengalahkan Romli dan kelompoknya, lalu memilih menjaga terminal daripada menaklukkan orang lain. Setiap kali seseorang baru datang ke terminal, mereka mendengar cerita tentang Marna. Dari bibir pedagang ke sopir angkot, dari ojol ke penumpang, cerita itu menyebar. Banyak yang awalnya ragu, tapi setelah melihat sendiri tindakan Marna, mereka tak bisa menolak fakta bahwa legenda itu nyata. Terminal yang dulu menyeramkan kini dipenuhi rasa hormat, bukan ketakutan. Meski orang-orang menghormatinya, bagi Marna, semua itu bukan tentang kekuasaan atau pujian. Ia tahu setiap luka yang ia timbulkan pada masa lalu, setiap tindakan brutal yang pernah ia lakukan, tidak akan bisa dihapus begitu saja. Tujuan utamanya kini sederhana, melindungi orang kecil, memastikan tak ada yang hidup dalam ketakutan seperti dirinya dulu. Pada sore hari, Marna duduk di motornya, menatap terminal yang mulai sepi dari hiruk-pikuk. Angin membawa aroma kue goreng dan bensin, suara tawa anak-anak masih terdengar samar. Hatinya terasa lega, meski tubuhnya penuh bekas luka dan lelah. Ia tersenyum tipis, sadar bahwa perjalanan untuk menebus masa lalunya belum selesai, tapi langkah pertama telah berhasil. Para pedagang sering menatapnya dari jauh, memberi hormat, atau hanya tersenyum ringan. Anak-anak menirukan gerakannya saat bermain, seolah mereka meniru legenda yang hidup di depan mata mereka. Marna pun tidak keberatan,
ia senang melihat terminal menjadi tempat yang aman, meski tanpa pujian yang riuh. Legenda Marna terus hidup. Cerita tentang pria parubaya yang tampak biasa itu menyebar dari terminal ke terminal lain, menginspirasi rasa hormat dan keberanian di hati banyak orang. Terminal yang dulunya sarang kekerasan kini menjadi simbol harapan, semua berkat satu pria yang memilih menyalakan kembali cahaya di tengah kegelapan. Dan di setiap sudut terminal, di setiap langkah pedagang dan ojol, satu hal tetap jelas, legenda Marna bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi tentang keberanian, keadilan, dan hati yang memilih melindungi yang lemah. Cerita itu hidup, dari bibir ke bibir, dari terminal ke terminal, abadi sebagai simbol perubahan dan harapan.